Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Suryaningsih. NIM saya 2488201041. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2, tahun ajaran 2025. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar menyimak dan memirsa. Langsung saja ke latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melakukan aktivitas yang sangat penting, yaitu menyimak dan memirsa. Menyimak dan memirsa adalah suatu proses mendengarkan dan memahami informasi melalui suara ataupun bunyi. Pada pembahasan pertama di sini ada pengertian menyimak dan memirsa. Menyimak adalah suatu proses mendengarkan dan memahami informasi melalui suara ataupun bunyi. Sedangkan memirsa adalah proses membaca dan memahami informasi secara tertulis untuk memperoleh informasi ataupun pengetahuan kita. Lanjut, ada pembahasan kedua. Di sini ada jenis-jenis menyimak, yaitu menyimak intensif. Menyimak intensif yaitu menyimak dengan saksama dan lebih fokus untuk memahami isi dan pesan yang disampaikan. Contohnya seperti mendengarkan dosen yang sedang menjelaskan dengan fokus dan mencatat informasi-informasi penting. Dan yang kedua, menyimak ekstensif, yaitu menyimak dengan santai dan tidak terlalu fokus untuk memahami isi ataupun pesan yang disampaikan. Contohnya seperti mendengarkan radio, mendengarkan podcast, atau mendengarkan musik. Dan yang ketiga ada menyimak selektif. Menyimak selektif yaitu dengan memilih informasi yang penting dan relevan. Contohnya mendengarkan bagian tertentu dari sebuah berita di TV ataupun lainnya. Terus ada aspek-aspek menyimak, yaitu yang pertama mendengarkan, yaitu proses mendengarkan suara ataupun bunyi yang disampaikan oleh pembicara. Contohnya seperti mendengarkan radio yang berfaktor pada suara untuk menangkap informasi yang disampaikan. Yang kedua ada memahami yaitu proses memahami makna dan isi pesan yang disampaikan. Contohnya seperti mendengarkan guru yang sedang menerangkan, menjelaskan tentang pelajaran dan lainnya. Yang ketiga, menginterpretasikan, yaitu proses memahami makna dan isi dari pesan yang disampaikan. Contohnya seperti mengobrol dengan teman. Mengobrol dengan teman tidak hanya mendengarkan, tetapi kita juga mencoba untuk memahami maksud atau perasaan dalam kata-kata yang terkandung seperti sedang marah ataupun serius ataupun sedih. Yang keempat ada mengkritisi. Mengkritisi yaitu proses mengevaluasi isi dan pesan yang disampaikan. Contohnya seperti mendengarkan orang yang sedang berpidato untuk mengevaluasi apakah argumennya yang disampaikan itu valid. Dan yang terakhir yaitu mengingat. Mengingat adalah proses mengingat dan menyimpan
informasi yang disampaikan. Contohnya, setelah kita mendengarkan dosen dan mencatat informasi, kita pasti akan menyimpan, mencatatlah di buku. Terus di sini ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyimak, yaitu faktor kemampuan mendengarkan. Kemampuan mendengarkan yaitu kemampuan mendengarkan yang sangat baik dan sangat penting untuk menyimak. Yang kedua, kemampuan memahami yaitu kemampuan memahami bahasa dan isi pesan yang disampaikan. Contohnya, mendengarkan seorang ahli dalam menjelaskan ilmu fisika. Yang ketiga, kemampuan konsentrasi yaitu kemampuan menyimak, kemampuan konsentrasi dan fokus dalam menyimak. Contohnya, seperti menyimak dalam rapat organisasi ataupun rapat kerja. Yang keempat, ada faktor lingkungan yaitu seperti kebisingan, pencahayaan, dan suhu dalam ruangan. Itu dapat mempengaruhi kemampuan kita dalam menyimak. Adapun tujuan menyimak dan memirsa yaitu 1. Memperoleh informasi, yang kedua memahami instruksi, dan yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan berbicara. Jadi, kesimpulan dari proses menyimak dan memirsa yaitu menyimak dan memirsa adalah dua kemampuan yang tidak jauh berbeda, yang saling menguntungkan gitu ya, yang sangat penting dalam proses berkomunikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.